Silakan duduk kembali. Sungguh indah pujian kita tadi. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Siapa di sini yang tidak percaya bahwa Yesus selalu menopang hidupnya? Siapa di antara saudara-saudara yang di rumah yang masih ragu, bimbang, mendua hati bahwa Tuhan Yesus selalu menopang hidupmu? Itu saudaraku menjadi satu bahan refleksi bagi kita. Setelah kita merayakan hari Pentakosta, berdoa 10 malam, sesungguhnya saudaraku kita sudah dengar firman. Kuasa itu ada di dalam kita. Orang-orang Pentakosta harus berani memiliki iman percaya, memiliki iman untuk bertindak. Kita tidak saatnya lagi untuk meminta, tapi mempraktekkan. Karena Tuhan sudah mengaruniakannya kepada setiap kita. Ada amin? Saudaraku yang di rumah masih tetap semangat? Haleluya. Ya, tadi Pak Situa bilang ibadah-ibadah sudah mulai diperlonggar. Karena kalau Covid sama Corona ini terus di mana berjalan. Sifat merikati, sifat berjalan. Ya, yang penting kita tetap berhikmat. Kita tetap jaga, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti jaga kita, tapi kita juga punya bagian untuk menjaga hidup kita, perilaku kita, perjalanan kita, dan lain sebagainya. Haleluya. Ya, kita lihat minggu depan apakah kita sudah bisa beribadah. Karena peraturan bilang 20% dari kapasitas ruangan. Kalau 20% dari kapasitas ruangan, berarti kita 400 orang bisa beribadah. Melihat dari kapasitas ruangan. Tapi disebut lagi kalimat berikutnya maksimal 30 orang. Indah musik. Iya kan? Nah kalau misalnya 30 orang maksimal, kita nggak bisa satu kali ibadah. Harus beberapa kali. Ya sudahlah, online saja dulu. Karena online pun saudara di rumah tetap beribadah. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ juga Tuhan Yesus ada. Di rumah juga Tuhan Yesus ada. Apa yang saudara naikkan pujian, ucapan syukur, penyembahan, Tuhan ada di sana. Saudara mendengarkan firman juga, firman yang memberkati saudara. Haleluya. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, Yakobus pasal 1. Saya akan bacakan satu perikop ayat 2 sampai ayat 8. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Saya akan membacakan, kita perhatikan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah ia mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Puji Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, surat yang dituliskan dan disampaikan oleh Yakobus, murid dari Tuhan Yesus Kristus kepada gerejanya. Sesungguhnya kalau kita lihat saudaraku di dalam satu perikop yang sudah kita bacakan tadi, ya, Yakobus
mau mengingatkan kepada umat. Yakobus mau mengingatkan kepada gereja bahwa di dalam perjalanan iman percaya kita sesungguhnya ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan yang sudah direncanakan dan siap diaplikasikan oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudusnya. Bagi setiap orang, pribadi lepas pribadi. Apa itu saudaraku? Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan itu ya, supaya setiap kita, saya dan saudara menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Luar biasa. 3 kalimat ini saudara pegang, camkan dalam hati, imani. Ini menjadi berkat hari ini bagi kita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ya, supaya kita menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Haleluya. Terkadang saudaraku, ya, kita mendengarkan firman bahwa Tuhan menginginkan saya dan saudara itu sempurna, utuh, tidak berkekurangan sesuatu apapun, tapi kita sepertinya tidak berdaya. Bukankah ini Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah berikan? Ini tinggal tergantung kepada keberanian iman percaya kita, saudaraku. Keberanian iman percaya kita untuk percaya kepada apa yang sudah disampaikan oleh firman. Bahwa kerinduan Tuhan bagi saya dan bagi saudara itu adalah sesuatu kerinduan yang luar biasa, yang tidak diinginkan oleh dunia, yang tidak diinginkan oleh iblis dan setan, tapi yang diinginkan oleh kerajaan Allah bagi saya dan saudara pribadi lepas pribadi. Setiap individu menjadi seorang yang sempurna, utuh, tidak kekurangan apapun. Sehingga kalau setiap individu menjadi satu sosok yang utuh, maka keluarga pun menjadi sempurna. Keluarga pun menjadi utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Kalau keluarga seperti itu, maka gereja pun menjadi gereja yang sempurna, gereja yang utuh, gereja yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Karena Tuhan yang menyiapkan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, persoalannya saudaraku di dalam perjalanan kita, ya, dari beberapa hari yang lalu, dari mulai hari kenaikan, kita sudah mendengarkan khotbah. Saya dan saudara jemaat GP Kota Wisata, kita merindukan satu kota, kota idaman, kota yang dirindukan oleh Abraham itu. Kesanalah saya dan saudara nanti akan pergi. Kewargaan kita adalah kewargaan surga. Kita di dunia ini sementara. Dunia ini masih semacam bayangan saja. Tapi iman percaya kita menuntun saudaraku kita kepada kota yang kita rindukan itu. Tapi di dalam perjalanan hidup kita, saudaraku, sepanjang kita masih hidup di dalam dunia, saudaraku yang ada di rumah, dimanapun kita berada, jemaat GP Kota Wisata, atau mungkin saudara bukan jemaat GP Kota Wisata, di dalam perjalanan ini maka ada pencobaan, ujian, kesulitan, masalah, penderitaan yang kita hadapi. Siapa di antara kita yang tidak mengalaminya? Pencobaan-pencobaan yang kita alami. Bukankah Tuhan sudah katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, bukan pencobaan-pencobaan luar biasa. Pencobaan itu adalah pencobaan biasa, tapi kita merasakannya luar biasa. Pencobaan-pencobaan itu pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi daripada kekuatan. Artinya kekuatan kita sesungguhnya jauh lebih besar daripada pencobaan itu. Jauh lebih besar dari persoalan itu. Makanya di ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan, sebagai satu yang pure joy, sukacita, kalaupun kita ada di dalam pencobaan-pencobaan. Karena pencobaan-pencobaan yang datang, yang Tuhan izinkan kepada kita, sesungguhnya itu akan mendatangkan apa dikatakan oleh firman Tuhan, mendatangkan ujian terhadap iman kita, supaya oleh itu kita menjadi tekun, tidak malas-malasan, tidak membantah, tidak ngomel, tidak bersungut-sungut. Sesungguhnya kalau ada sidang jemaat orang percaya masih mengomel-ngomel, bersungut-sungut, komplain, holena, marbete-bete, itu berarti imannya belum teruji.
Setiap ada pencobaan, amatusan. Setiap ada persoalan, annamatusan, tusan. Nasianum matusan, nasianat titatusan. Oh, nasoni mengoluna. Tidak pernah saudaraku dia tenang. Karena pencobaan akan datang, masalah akan datang. Tapi itu Tuhan izinkan terhadap iman kita supaya terus tekun. Dan setelah tekun dikatakan apa? Menjadi hidup iman kita itu menjadi iman yang matang. Itu dikatakan di ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Buah yang matang, saudaraku. Kan kita sudah belajar tentang bagaimana umat menjadi never ending bearing fruit. Itu tema pelayanan kita. Tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Ya. Karena pohon itu dikenal dari buahnya. Sidang jemaat harus menjadi jemaat yang berbuah. Berbuat terus, memberi berkat, menyenangkan orang lain. Never ending bearing fruit. Kenapa kita bisa? Karena Yesus bersama kita. Bersama Yesus kita bisa. Bersama Yesus aku bisa. Di dalam Filipi berapa? 4 ayat 13 dikatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, bukan 1, 2, bukan sebagian, bukan beberapa, tapi the whole thing. Segala perkara dapat kutanggung. Karena apa? Karena ada kekuatan yang diberikan kepada saya dan saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bersama Yesus aku bisa. Dan sekarang saudaraku, hidup yang berdampak. Luar biasa saudara, kalau kita bisa merenungkan, kita punya iman percaya, melakukannya. Tidak ada masanya lagi kita untuk mundur, untuk berleha-leha, untuk santai-santai. Saatnya saudaraku, orang akan banyak yang jatuh. Saatnya banyak orang lemah. Saatnya banyak orang yang malas. Tapi bagi kita yang mendengar firman, kita harus menjadi stimulus. Kita harus menjadi orang-orang yang mengarahkan, orang-orang yang memberi semangat kepada orang yang lemah. Haleluya. Dan ini diperlukan keberanian iman percaya. Tidak ada satupun yang tidak mengalami itu. Tapi kalau kita percaya oleh berbagai-bagai pencobaan itu yang datang kepada iman kita itu, terus kita pelihara, terus maju, maka iman kita itu akan matang. Berarti ada iman yang tidak matang? Ada iman yang mentah, iman yang setengah matang, iman yang dauk-dauk. Iman harus matang, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan apapun. Nah artinya saudaraku, ketika kita mengalami dalam hidup kita itu, kita saudaraku yang menjadi orang yang merasakan ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa maju, sepertinya mundur. Bahkan firman Tuhan katakan, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa saudaraku orang bisa imannya tidak matang? Dia tidak merasa mendapatkan sesuatu yang sempurna, yang utuh, yang seperti janji Tuhan, engkau tidak akan kekurangan apapun. Kuncinya saudaraku, iman kita harus matang. Kita harus kuat. Apapun masalah persoalan kita harus kuat. Kalau saudaraku, itu firman Tuhan katakan, Rasul Yakobus katakan, kalau ada persoalan-persoalan ini, engkau lemah. Kalau ada persoalan-persoalan ini, imanmu kok dari dulu begitu-gitu saja. Maju mundur, maju kena, mundur kena. Enggak pernah menjadi iman yang matang, sehingga engkau selalu merasakan kekurangan di dalam hal apapun. Orang bisa damai sejahtera, kita kok enggak bisa damai sejahtera. Orang sukacita, kok kita tidak bisa sukacita. Orang bisa mengampuni, kok kita tidak bisa mengampuni. Orang bisa membawa damai, kok kita tidak bisa membawa damai. There is something wrong. Ada sesuatu yang salah. Nah karena itulah saudaraku, Rasul Yakobus, saudaraku sebagai Rasul Kristus, datang melalui kebenaran firman ini kepada saya dan saudara. Minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan dikatakan di sini, hendaklah ia memintanya dalam iman, hikmat.
kemampuan saudaraku yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa bertahan di dalam pencobaan-pencobaan ini, sehingga iman kita teguh, iman kita kokoh. Karena kenapa saudaraku? Karena sering iman itu saudaraku terkasih dalam Tuhan tidak teguh, iman sering bimbang, tidak matang. Karena apa? Di sini saudaraku, pikiran. Makanya firman Tuhan katakan apa? Milikilah pikiran Kristus. Ada begitu banyak orang gak maju di dalam iman karena pikirannya terganggu. Bagaimana dia bisa punya hikmat kalau pikirannya pun saudaraku bukan pikiran Kristus? Kita harus sepenuhnya, kalau kita baca firman maka kita harus tenggelam di dalam firman. Kalau kita belajar firman maka kita harus tenggelam di dalam firman, supaya saudaraku kita dipengaruhi oleh firman itu, hidup di dalam firman itu. Kalau kita baca firman tapi kita tidak tenggelam dalam firman itu, maka firman itu di luar saudaraku, lalu kita hanya berpikir-pikir mengenai firman itu, dan firman itu tidak pernah masuk dalam hidup kita. Tapi kalau kita baca firman saudaraku, kita minta Tuhan berikan hikmat, kita hidup di dalam firman itu, maka Tuhanlah melalui kuasa rohnya yang akan bimbing kita, yang akan arahkan kita, yang akan berbicara kepada kita, yang akan memberitahukan apa yang kita tidak tahu, bahkan memberitahukan rahasia-rahasia Allah kepada kita. Ada amin? Mintalah saudaraku apa yang dikatakan, tetapi apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, baca firman gak mengerti firman. Kalau gak mengerti, bagaimana untuk mengimplementasikannya, bagaimana untuk melakukannya. Minta saudaraku supaya Tuhan memberikannya dengan kemurahan hatinya, dan tidak pernah membangkit-bangkit, tidak pernah pamrih. Dia akan berikan anugerah itu saudara kepada setiap kita. Karena apa saudaraku? Ya, setiap kita meminta apapun, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu firman Tuhan. Nah, karena itulah saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan di sini, untuk meminta itu kita harus meminta di dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sama sekali jangan bimbang. Tahu arti bimbang? Saya pikir kita di sini semua pernah bimbang. Ya. Bimbang itu, ya, apa? Not doubt. Bimbang itu ragu. Ya. Berdiri di dua jalan. Dan orang yang bimbang itu mengesankan ketidakpastian. Ketidakpastian untuk mengambil jalan mana yang mau dia pilih. Dan orang menjadi bingung, ya, ragu-ragu antara harapan dan ketakutan. Orang-orang yang bimbang saudaraku, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, makanya dikatakan oleh firman itu, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Capeknya saja saudaraku, tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin sidang jemaat ada di rumah, dimanapun, kita mungkin pernah bimbang dalam hal apa? Dalam kasus-kasus yang berbeda masing-masing kita pernah bimbang, mendua hati, sulit untuk memutuskan. Dalam hal apapun saudaraku terkasih dalam Tuhan, terlebih ketika kita di dalam ujian pencobaan. Kadang-kadang saudaraku, itu saya katakan tadi, pikiran itu mempengaruhi. Kalau orang saudaraku pikirannya bagus, pikirannya baik saudaraku, maka dia bisa kokoh, straight untuk memutuskan. Tapi ketika saudaraku orang di dalam kebimbangan, kalut, sulit untuk mengambil keputusan apa yang harus dia lakukan. Bahkan untuk berdoa pun, untuk tenang, dia tidak bisa. Sehingga sering mengambil keputusan yang salah.
Nah karena itulah saudaraku, kita nggak boleh menjadi orang-orang yang bimbang. Kita sudah mendengarkan firman bahwa kita sudah terima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita. Rohnya diam di dalam kita. Kita sudah dimeteraikan. Dan Roh Kudus itu saudaraku sudah dicurahkan. Roh Kudus itu saudaraku sudah memenuhi kita, sehingga kita tenggelam di dalamnya. Dan firman Tuhan katakan, sesudah kita saudara terus diam, apinya terus menyala di dalam hidup kita, maka oleh kebaikan Tuhan Dia mengaruniakan karunia-karunia roh kepada kita, untuk kita tidak bimbang, tidak ragu. Nah ketika saya renungkan saudaraku, dikatakan mintalah hikmat saudaraku. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, oleh karunia Roh Kudus itu kita diberikan satu kepastian. Orang-orang Pentakosta itu diberikan satu kepastian. Makanya orang-orang Pentakosta itu tidak main-main saudaraku. Kita orang-orang yang berbeda. Karena Tuhan saudaraku sudah mengaruniakan rohnya saudaraku. Roh Kudusnya Dia karuniakan saudaraku. Dia curahkan, bukan hanya diberikan sedikit demi sedikit, tapi Dia curahkan saudaraku. Tinggal bagaimana kita menanggapinya. Saya dan saudara menjadi orang-orang Pentakosta, orang-orang yang beruntung. Tuhan berikan satu kepastian supaya kita tidak bimbang, tidak ragu saudaraku, terhadap apapun persoalan yang sedang kita jalani. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, karena apa? Orang yang bimbang itu saudaraku tidak akan pernah menerima sesuatu dari Tuhan. Itu dikatakan di ayat 7. Luar biasa. Mengerikan saudaraku. Orang yang demikian, apa maksudnya? Orang-orang yang bimbang, orang yang ragu. Dia baca firman, dia gak yakin. Dia baca firman, lalu saudaraku, seperti saya katakan itu, bahwa iblis itu saudara sebenarnya gak punya kuasa, gak punya kekuatan. Iblis itu hanya punya apa? Hanya punya tipu muslihat. Itu aja, satu itu saja yang dia punya. Dia hanya mau memperdaya manusia dengan tipu muslihatnya, dan dia akan berbicara bisik ke dalam hati kita, coba mempengaruhi kita. Dia nggak punya kekuatan apa-apa. Makanya firman Tuhan katakan apa? Lawanlah si iblis. Nah saudara, ketika saudara bimbang, dan karena ada bisikan-bisikan datang, ketika kita baca firman, wah, di sini kebimbangan kita ini benar apa tidak? Mintalah apa saja yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Tohodon wae. Berdoa supaya engkau sembuh. Benar nggak sih? Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Kok saya ini dakdikduk terus? Kok saya tidur pun susah? Kok saya berpikir pun susah? Kok nggak ada damai sejahtera? Benar nggak sih firman ini? Tuhan akan memberkati anak cucumu. Tuhan tidak akan membiarkan engkau tohodon wae. Benar nggak? Ini saudaraku janji Tuhan bagi saya dan saudara. Ada amin? Kita baca, kita renungkan, kita tenggelam di dalamnya, kita hidup di dalamnya. Ini menjadi bagian kita, menjadi berkat bagi kita. Ada amin saudara di rumah? Itu harus kita imani. Itu kalau tidak seperti itu, kita masih dalam kebimbangan, selalu di dalam ketidakpastian, maka saudaraku, dia tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Luar biasa. Ini rahasia saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kalau saya dan saudara jemaat GP Kota Wisata mau menerima berkat-berkat dari Tuhan, jangan pernah bimbang dengan kebenaran firman Tuhan. Imani saja, percaya saja. Sebesar apapun persoalan yang datang, itu hanya sekedar untuk mematangkan iman kita. Supaya iman kita tidak pernah lagi saudaraku setengah matang. Mentah setengah matang. Dau teh mulu setengah matang. Itu telur katanya setengah matang menyehatkan katanya ya. Itu bukan perlu diuji juga itu, karena katanya kalau telur setengah matang masih ada kuman di dalam. Tapi kalau telur matang, lebih mahal mana telur setengah matang sama telur matang? Tergantung telurnya. Iman saudaraku harus iman yang matang. Haleluya. Ini antara mentah setengah matang dengan matang ini kan macam-macam ya. Nangka kan nangka matang baru enak. Tapi ada nggak nangka setengah matang enak? Nggak ada. Mending nangka mentah. Sekalian dibikin sayur gurih. Sayur gurih artinya. Kalau di Jogja itu bukan sayur gurih. Sayur apa namanya itu di Jogja?
Hah? Gudeg, gudeg. Kalau nangka mentah, gudeg. Kalau setengah matang, mau dibikin apa? Sekalian matang. Ya, sekalian masih nangka yang anaknya itu. Hah? Babal, ikisaran itu babal. Mulai ditanami sera-sera. Itu teh? Si sera-sera. Itu kalau nangka sera-sera itu sebenarnya yang kecil yang nggak jadi tuh. Ya? Hah? Iya, jadi nangka gagal. Itu, kalau di kampung kami dulu itu diambil itu tori harat. Tambah garam, sautik, tambah cabai. Hosani pe ngasih. Boleh dengar tahu video ini. Itu namanya si sera-sera. Matang, setengah matang, mentah. Tapi kalau iman harus iman yang matang. Jemaat GP Kota Wisata, supaya kita terus berjalan terus di dalam ya iman kita ini, kita harus memiliki iman yang matang. Jangan pernah ragu. Nah, kalau iman kita matang di dalam situasi persoalan macam apapun yang datang, itu akan mematangkan iman kita, tidak pernah bimbang, tidak pernah ragu. Ini apapun yang kau minta, Tuhan akan memberikan kesempurnaan, keutuhan, dan engkau tidak pernah kekurangan apapun. Haleluya. Percaya? Imani. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang percaya. Itu dikatakan, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengaruniakan. Ya, kalau kita baca saudaraku dalam 1 Korintus 12, ya, kemarin waktu dalam 2:10 malam sudah kita baca saudaraku ya. 1 Korintus 12 ayat 9. Ya, bagian 1 Korintus 12 ayat 9. Ya, bagian A. Dikatakan apa? Ya, kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Haleluya. Memberikan iman, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Iman seperti apa ini? Saya sudah terangkan saudaraku di jam 2:10 malam. Ini bukan bicara tentang ya iman percaya untuk kita diselamatkan. Bukan bicara tentang iman yang dikaruniakan kepada kita untuk iman yang keselamatan bagi orang-orang percaya, bukan. Karena kita sudah orang-orang yang diselamatkan, kita sudah orang-orang yang percaya. Kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahkan kita sudah dibaptis oleh Roh. Kita sudah dipenuhkan oleh Roh. Kita sudah di dalam Tuhan. Tapi Tuhan masih mengaruniakan lagi kepada kita iman. Iman apa? Bukan iman yang menyelamatkan, bukan iman keselamatan lagi. Tapi iman yang diberikan kepada kita, saudaraku. Iman yang besar, iman yang luar biasa, iman yang dahsyat, iman yang sangat teguh. Yang diberikan oleh Tuhan, dikaruniakan Tuhan kepada kita pada satu waktu tertentu, kepada satu kondisi tertentu, kepada satu keadaan tertentu, untuk kita bisa menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Kita sudah orang Pentakosta, kita sudah orang yang percaya, tapi Tuhan masih berikan iman. Iman yang harus dipraktekkan, iman yang harus diimplementasikan melalui iman yang teguh tadi, saudaraku, supaya kita tidak berkekurangan apapun. Praktekkan iman. Itu yang maksudnya di sini, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Iman yang dinamis, iman yang dahsyat, iman yang sanggup memindahkan gunung. Haleluya. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, untuk melakukan perkara-perkara besar, ya, Tuhan karuniakan iman ini. Di perjalanan hidup kita hari demi sehari, pribadi kita, keluarga kita akan dapat persoalan, pencobaan, masalah tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Yakobus tadi. Praktekkan iman percayanya. Puji Tuhan. Kita sebagai orang percaya harus bertanggung jawab setiap urusan kita kepada Tuhan.
Kita harus bertanggung jawab, saudaraku. Pribadi lepas pribadi, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, ada urusan-urusan kita, ada tanggung jawab kita. Pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Dan ini tidak boleh main-main. Sama seperti kalau kita, saudaraku, bekerja di satu perusahaan, maka setiap pegawai harus memiliki tanggung jawab kepada atasannya. Bertanggung jawab untuk setiap urusan kantornya. Kalau kita menjadi anak murid di sekolah, saudaraku, maka setiap murid harus memiliki tanggung jawab terhadap gurunya, terhadap kepala sekolahnya, terhadap sekolahnya. Untuk setiap urusan sekolahnya. Tidak boleh main-main sembarangan. Kalau tidak datang, kirim surat. Kalau sakit, minta surat dari dokter. Tidak boleh main-main. Kadang-kadang kan kita mau iman kita teguh, iman kita mau matang, kita mau hidup dalam kesempurnaan, keutuhan, tapi kita lupa bahwa kita punya tanggung jawab masing-masing secara vertikal kepada Tuhan yang harus kita bertanggung jawab. Dan itu gak boleh main-main. Bagaimana kita mau diteguhkan iman kita? Iman kita mau matang, saudaraku. Tapi ada banyak urusan tanggung jawab kita. Terlalu banyak orang selalu supaya dibela haknya. Ini dua hal yang harus diperhatikan, antara apa? Antara hak dan tanggung jawab. Kalau Kristen yang imannya teguh, Kristen yang matang, saudaraku, dia harus memperhatikan dua-duanya. Banyak orang, saudaraku, masih menjadi orang Kristen anak-anak. Orang Pentakosta anak-anak selalu memperhatikan haknya saja. Hak saya apa? Apa yang harus saya dapatkan? Mana bagian saya? Kalau saya sakit, Tuhan harus sembuhkan dong. Kalau saya bangkrut, Tuhan pulihkan. Cepat-cepat, jangan lama-lama. Nanti aku lari. Nanti aku gak ke gereja. Kalau ada persoalan pekerjaanku, Tuhan cepat pulihkan. Jangan main-main. Emang hanya kau Tuhan? Banyak Tuhan di luar sana. Mulai, saudaraku, kita nodap, bahkan mengancam. Kita, saudaraku, sebagai orang Pentakosta gak boleh seperti itu. Ada amin? Kalau kita mau diberkati, kita mau iman kita iman yang matang, ada tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dan itu kita lakukan di dalam ketidakbimbangan. Karena akan datang saja, saudaraku, kebimbangan-kebimbangan yang mempengaruhi. Seperti saya katakan tadi, dia iblis hanya tahu memperdaya, tipu muslihat. Tidak ada kekuatan yang lain, saudaraku. Bahkan kepada Tuhan Yesus pun dia pakai ilmunya apa? Memperdaya, mau tipu muslihat. Maka ketika Tuhan Yesus di awal-awal pelayanannya, dia berpuasa 40 hari 40 malam, maka di bukit itu datanglah iblis mencobai. Iblis kan 3 kali kan memperdaya. Kau sudah lapar, jadikanlah batu itu menjadi roti. Oh, kan dibalas lagi Tuhan sama dengan firman. Firman melawan firman. Iblis juga pakai firman. Bukan firman Damani, bukan firman Manurung, bukan. Dia pakai firman, kan firman yang dikatakan. Lalu iblis juga bilang, saudaraku, oh, kalau kau jatuhkan nanti dirimu dari sana, maka bukankah firman mengatakan, oh, nanti ada malaikat yang akan menangkap binatang engkau, katanya. Mulai memperdaya, saudaraku. Tipu muslihat. Tuhan juga bilang pakai firman lagi, oh, kau tidak boleh, ya, mencobai Tuhan Allah. Nah, iblis itu, saudaraku, mempengaruhi, membuat kita bimbang. Firman melawan firman, kita bingung yang mana ini. Itulah perlunya kita hidup di dalam roh. Kalau kita, saudaraku, dipenuhkan Roh Kudus, ya, membuat kita terendam di dalam roh. Kita, ya, di dalam roh, pasah di dalam roh. Kita ada di dalam pengaruh roh. Kita tidak akan bimbang. Karena dengan akal pikiran kita kan kadang-kadang bingung. Yang kiri bilang firman, yang kanan bilang firman. Pernah kita menghadapi seperti itu? Bisa jadi, saudara.
ini minuman enak ini, minum Coca-Cola. Lagi panas-panas ini pakai es. Ya kan? Dokter bilang, jangan minum Coca-Cola, nanti kau sakit. Benar juga. Tapi firman Tuhan bilang, doakan, semuanya akan bagus, diberkati oleh Tuhan. Bingunglah kita, yang mana ini? Kata dokter apa kata mana ini? Akhirnya kata hatilah. Benar nggak? Kan sering kita begitu. Wah, ini kita ini sekarang mau ibadah ini hari Rabu, biar online kita beribadah jam 7. Benar nggak? Itu kan tanggung jawab itu. Seperti kata Paulus bilang, ya, engkau menjadi saksi, engkau melakukan semua kewajiban-kewajibanmu, meskipun aku nggak ada di situ, kata Paulus. Artinya saudaraku, ya ibadah-ibadah biarpun online seperti ini, kita masuk jam 10 online, ini pun bukan menonton. Ibadah, engkau sedang mendengar firman, engkau diberkati. Bukan engkau sedang menonton sambil angkat kaki ke meja, sambil main game. Gak bisa. Ini ibadah. Mau nanti ditutup jam 1 ini, terus duduk di situ. Nama hidup. Haleluya. Betul Pak Sintua ya? Cara berdirinya Pak dulu Pak Sintua itu kan beda. Ini orang-orang yang antusias. Haleluya. Kalau senyum di situ pen wayang tang nabi no be. Ngamatan bisudi. Haleluya. Saudaraku, apa yang dikatakan kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, supaya kita tidak pernah ragu, karena kebimbangan adalah musuh iman. Karena kebimbanganlah yang tidak membuat iman kita matang. Kebimbanganlah musuh iman, saudaraku. Orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Itu tadi sudah dikatakan. Maka ini menjadi koreksi bagi saya dan saudara. Apakah kita sering dalam kebimbangan? Abraham, saudaraku, dia tidak pernah bimbang. Tidak ada lagi alasan baginya untuk percaya, tapi dia tetap percaya. Nah, itulah Abraham. Tuhan tidak pernah bermain-main dengan janjinya. Tuhan tidak pernah bermain-main dengan firman-Nya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bagaimana kita dengan iman yang matang itu terus bertahan, berharap kepada janjinya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan. Ya, sudah dikatakan di dalam Yakobus pasal yang pertama tadi. Ya. Dan orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dia itu. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saya dan saudara kita juga mau hidup dalam ketenangan. Puji Tuhan. Dari manakah aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, kata Daud. Dari manakah datangnya pertolonganku? Dia tahu pertolongannya hanya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Itulah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Jangan pada ragu, bimbang. Engkau sakit, jangan pergi ke dukun. Jangan pergi, saudaraku, ke orang pintar. Jangan pergi ke, apa lagi istilahnya sekarang? Dukun, datu, pengobatan alternatif, di jalan alternatif. Mesti orang pintar. Hati-hati, saudara. Tuhan tidak mau diduakan. Kemarin saya sudah pernah sampaikan kesaksian, ada saudaraku sudah mau mati. Saya bilang udahlah, tulang. Saya bilang, ya jangan ke dukun. Ya lebih bagus mati tapi ke surga daripada nanti ke dukun. Kalaupun sembuh tapi tidak ke surga, mati juga kan mati juga kan. Lebih bagus, saudaraku, ya, jangan ke dukun. Kalaupun mati ke surga. Apalagi kalau kita beriman, jangan ke dukun, percaya Tuhan sanggup sembuhkan, jangan sembuhkan. Kadang-kadang saudaraku kan banyak orang, acik nai, dangul nai, ngiri nai. Lalu orang, saudaraku,
pencobaan tadi. Minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan. Sehingga kita tidak lagi pernah bimbang. Saudaraku, Tuhan sudah mengaruniakan rohnya kepada kita. Kita orang-orang Pentakosta adalah orang-orang yang sudah memiliki iman, saudaraku. Yang memiliki kuasa. Kita memiliki kekuatan. Seperti firman yang sudah kita dengarkan, kita sudah diperlengkapi dengan perlengkapan dari tempat maha tinggi. Tinggal sekarang gunakan perlengkapan itu. Hidup di dalam Tuhan. Saya dan saudara akan terus berjalan terus di dalam iman kita. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita. Puji Tuhan. Kita semuanya bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam doa. Demikian juga saudaraku yang di rumah. Silakan saudaraku bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Percaya saja firman Tuhan akan meneguhkan kita. Mintalah maka engkau akan menjadi orang yang sempurna, menjadi orang yang utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Imani, percaya itu. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Ku bawa hidupku menghadap hadirat-Mu. Haleluya.